السلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita berkumpul lagi di Majelis Islam itu indah ya. Mudah-mudahan jamaah yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kemurahan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita lanjut membahas tema kita hari ini, saya akan mengajak terlebih dahulu jamaah yang ada di rumah untuk melihat sebuah tayangan. Ada video tayangan tentang sosok TKW dapat warisan 1 miliar dari aktor Taiwan. Ini di tayangannya. Video serta cerita kebersamaan Yuli yang telaten merawat dan mendampingi Chen Sung-yong pun diulas kembali. Dikutip tribunnews.com dari Taiwan News, Chen Sung-yong meninggal dunia di rumah sakit Taoyuan, Canggung, daerah Guisan. Untuk diketahui, Chen Sung-yong selama ini telah berjuang dari stroke yang dideritanya sejak tahun 2006. Chen Sung-yong selama ini dirawat oleh perawat yang berasal dari Indonesia bernama Yuli. Atas kebaikan Yuli sebelum meninggal, Chen Sung-yong sempat memberikan hadiah uang sebesar 620 juta rupiah dan perhiasan emas atas ketelatenannya. Sebelum meninggal, Chen Sung-yong juga menyinggung warisan yang akan diberikan kepada Yuli. Nantinya Yuli akan mendapat warisan darinya sebesar 1 miliar rupiah. Saat itu Chen ingin Yuli menggunakan warisan tersebut untuk membeli tanah serta memulai bisnis di Indonesia. Chen rupanya merasa bersyukur karena mendapat perawatan yang baik selama bertahun-tahun dari Yuli. Masya Allah, ini jamaah luar biasa ya. Ini dia yang dibilang rezeki nomplok nih, alias kalau dibilang juga ada yang bilang rezeki durian runtuh. Tapi jangan ketiban durian. Bagusnya begini, rezeki anak soleha. Oh, tapi jangan ketiban durian. Kalau rezeki ketiban durian palanya bocor. Itu nggak enak. Ya, tapi ini ya Masya Allah ya, apapun pekerjaannya. Ini kalau kita bicara lagi masalah tentang pekerjaan itu dikerjakan dengan keikhlasan, segala sesuatunya karena Allah. Itu memang ada balasan yang tidak diduga-duga. Nah, langsung aja nih kita bahas tema kita hari ini. Apakah warisan itu rezeki? Ayo, rezeki bukan? Nah, kita tanya sama guru kita Ustadz Maulana dulu yang pertama. Berkaitan dengan video tadi Ustadz Maulana nih, mohon izin. Iya. Ini apakah bisa dikatakan sebagai rezeki yang tidak terduga dari orang lain? Karena kalau misalnya kita mau ngarapin warisan, lah ini saudara bukan, apa bukan? Ini kan bukan ahli waris. Nah, ini bagaimana Ustadz Maulana? Mohon izin, tafadhol. Ya, izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena ketika kita membahas rezeki berarti kita menambah kesyukuran kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita melihat segala atas apapun yang diberikan jadi bagian dari rezeki. Dan artinya kita adalah orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat. Dan ketahuilah nikmat itu sudah ada, rezeki itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat. Makanya kali ini kita bahas tentang warisan itu rezeki. Nah, kembali lagi, kalau berbicara tentang warisan, kalau artikel tadi sebenarnya, tayangan tadi sebelum ini, sebenarnya itu adalah hibah, pemberian. Atau bisa jadi yang satunya lagi adalah wasiat. Wasiat kalau saya nanti lalu diberikan. Tapi kalau perihal tentang warisan, warisan adalah orang yang ada hubungan pernikahan. Suami istri dan ada hubungan darah, ayah dan anak. Dan dalam hal inilah, mohon maaf kalau berbicara tentang warisan adalah sangat diberikan kepada orang yang ada hubungan darah dengannya. Sementara kalau yang ada nggak bagi orang yang tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan pernikahan, bisa nggak dapat? Jatuhnya wasiat. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Mohon maaf, sepertiga dari harta. Jadi kalau kita berbicara pemberian, orang bebas. Dan wasiat ini nanti diberikan ketika dia sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi itu perbedaannya. Ada lagi namanya hibah. Maka hibah itu pemberian sukarela bisa kepada siapa saja. Sekali lagi, bisa kepada siapa saja ketika dia masih hidup. Itu hibah. Jadi dihibahkan ketika masih hidup, diwasiatkan setelah dia meninggal, kemudian diwariskan ketika sisa harta dari peninggalan orang yang sudah meninggal. Maka kalau berbicara, ada wasiatnya loh. Tapi lihat dulu wasiatnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta. Maka jadinya wasiat karena ini wasiat kaitannya dengan orang yang tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan pernikahan. Artinya tidak masuk dalam warisan. Dan ingat ahli waris tidak masuk wasiat. Jadi kalau mau dapat warisan dan hibah. Boleh saja ketika dia hidup dikasih rumah, ini hibah dari orang tua, aku dikasih rumah masih hidup orang tua. Berarti itu bukan warisan, hibahkan. Dan tidak bisa jadi wasiat. Kalau saya nanti mati kau tinggal di rumah ini. Dia jatuhnya ada pemeliharaan, penjagaan, tapi bukan untuk mengambil sesuatu yang ada padanya. Karena hati-hati berbicara tentang harta warisan, ini sebenarnya dikembalikan kepada yang empunya. Tahu nggak empunya siapa? Kembali kepada Allah. Nanti Allah yang bagi kembali dalam bentuk syariat warisan. Sekali lagi, dalam bentuk syariat warisan. Dan harus dijalankan untuk apa? Untuk tidak memutuskan hubungan. Jadi warisan itu justru dengan adanya warisan membuat rumah tangga itu akur. Membuat hubungan itu tidak terputus. Jangan sampai pewaris itu sudah meninggal lantas anak cucunya bercerai-berai. Maka disinilah gunanya warisan itu untuk menguatkan, untuk menyatukan. Jadi warisan itu rezeki jikalau kita bisa mampu. Masya Allah. Tapi kalau tadi kita lihat video yang tadi itu bukan warisan jatuhnya. Bukan warisan, lebih kepada jatuhnya wasiat. Wasiat. Karena pas meninggal sudah ditulis itu semuanya. Ya itu wasiat. Nanti kalau meninggal baru dikasih. Kalau hibah hadiah. Hadiah. Kayak Ustadz Kalau masih Maulana hidup. mau hibahin rumah yang di Makassar buat saya. Itu berarti kan hadiah. Itu pemaksaan. Oh, itu maksaan. Karena dia ya. Kali aja namanya juga orang usaha ya kan. Nodong namanya itu, Kita bos. lanjut lagi. Kita lanjut lagi nih jamaah. Ya, Masya Allah rumahnya banyak soalnya gak ada yang tempatin kasihan kan. Ya buat jamaah Islam Itinda yang ada di rumah kita bahas lagi bicara masalah tentang rezeki. Ya tadi bilang rezeki atau warisan termasuk bagian dari rezeki. Nah namanya rezeki ini kan gak boleh ditolak. Tapi bagaimana Ustadz Syam kalau seandainya anak ini menolak warisan atau menolak rezeki tersebut dikarenakan ini anak merasa uangnya sudah cukup atau hartanya sudah cukup. Nah ini bagaimana penjelasannya Ustadz Syam? Sampai guruku Mas Fadli, Habib Utsman, Ustadz Maulana, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Subhanallah, ada orang tua memanggil anak-anaknya. Dengan apa? Dengan memberitahukan bahwasanya, wahai anakku yang ayah mewariskan ini semata-mata hartanya hanya sedikit.
Mungkin ketika nanti ayahmu sudah meninggal dunia ini hartanya tinggal sedikit yang engkau bagi-bagikan. Maka yang lebih penting yang ayah wariskan kepada kalian adalah ilmu. Ilmu bagaimana kalian bisa berkasih sayang terhadap saudara kalian. Ilmu bagaimana kalian bisa berusaha sendiri mengikuti jejak bisnisnya ayah. Subhanallah, ayah yang luar biasa sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Nabi Allah memesankan kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian akan sembah setelahku tiada nanti. Ayah yang luar biasa, orang tua yang luar biasa. Akhirnya ketika meninggal dunia, dibagilah warisan tersebut sesuai dengan syariat Islam. Anak laki-laki bagiannya 2:1, yakni anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Tapi ternyata anaknya mengatakan, "Alhamdulillah ala kulli hal. Allah telah memberikan saya materi yang cukup. Saya cukup tinggal di rumah ini, saya cukup dengan harta ini, saya dengan penghasilan saya sehari-hari per bulannya sudah cukup mencukupi saya, istri saya dan anak-anak saya. Dan mereka alhamdulillah merasa cukup dan tidak butuh lagi dengan warisan tersebut." Bolehkah sang anak tadi menolaknya? Maka subhanallah, tolaklah dengan cara yang baik dan itu adalah mulia. Maksudnya, terima dahulu baru dia bersedekah terhadap saudaranya yang lainnya. Dia misalnya mengatakan, "Oh bagian saya dapat 2. Oh kalau begitu saya ambil 2 ini. Lalu saya beritahukan kepada saudara-saudara saya. Adakah yang membutuhkan yang lainnya? Karena saya lebih mementingkan atau lebih membutuhkan rezeki silaturahim daripada kalian dibandingkan rezeki harta ini." Subhanallah. Jadi dia sudah cukup dengan hartanya. Yang dia butuhkan adalah sekarang kasih sayang daripada saudara-saudaranya. Maka dia mengatakan, "Abang, adik, kakak, saya tidak butuh dengan harta ini. Saya butuh dengan kebaikan kalian, silaturahim kalian. Saya tidak mau karena harta tersebut kita putus silaturahim, maka saya sedekahkan ini kepada kalian." Itu cara yang pertama. Lihat saudara yang lebih membutuhkan, boleh sang anak yang mempunyai hak tadi setelah diberikan kepadanya, dia bersedekah terhadap adik-adiknya. Silahkan. Yang kedua, boleh dengan cara apa? Boleh dengan cara meminta izin terhadap saudara-saudaranya setelah dia mendapatkan haknya. Setelah dibagi, ternyata yang dapat hak tadi ini, subhanallah, hartanya sudah melimpah dan cukup baginya. Dan perasaan cukup ada di dalam hatinya. Lalu dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Adakah di antara kalian yang lebih membutuhkannya? Jikalau tidak ada, izinkan saya harta dari bapak ini, saya bangunkan masjid. Izinkan saya harta dari bapak ini saya bangunkan yayasan." Maka subhanallah ini lebih bermanfaat lagi. Kenapa? Karena bukan hanya manfaat kepada ahli waris tapi juga manfaat bagi si pewaris yang sudah meninggal, menjadi sedekah jariah, menjadi wakaf yang pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Maka subhanallah disinilah kenapa baginda Nabi SAW mengingatkan al-yadul ulya, tangan di atas, khairum min yadi sufla, lebih baik daripada tangan di bawah. Kenapa? Karena senantiasa lebih mudah untuk memberikan, lebih mudah untuk berkasih sayang. Bayangkan seandainya dia tidak punya harta, tidak mungkin dia mengikhlaskannya. Tapi ternyata karena dia punya harta dan dia punya kekayaan hati yang lebih penting, maka dia mengatakan adikku lebih membutuhkannya, yayasan lebih membutuhkannya, masjid lebih membutuhkannya. Maka ini tidak sama dengan menolak rezeki, justru dia mengalihkan dari rezeki materi menjadi rezeki silaturahim. Dari rezeki materi tanah tadi menjadi rezeki apa? Menjadi rezeki wakaf yang selamanya mengalir pahalanya bagi pewaris. Masya Allah Allah. Ta'ala Ustaz alam. Maulana kayaknya Ustaz Syam kalau nanti gak bakal ngambil warisannya dia. Saya yakin. Amin. Iya karena uangnya udah cukup. Amin insya Allah. Iya jadi buat adik-adiknya aja, adik-adiknya tolong Saya dicatat sudah dari pancing sekarang. kemarin. Oh, kenapa begitu? Aku tanya, itu tanah siapa? Tanahnya buat Ustaz Sam. Dia enggak mau ambil. Ya di Kenapa? sana enggak bisa dibagikan. Saya tanya kenapa? Bukan tanah kita. Kirain udah Tapi beneran. kan ada Iya. itu baru lahir si Aisyah tuh. Oh iya, benar. Lahirnya telat. Oh. Nah, udah Dia nggak dapat. Iya kata bapakku, kasihanlah adekmu itu, kasih lah. Dia bilang kasih lah. Jadi jatahmu kau sudah kasih Aisyah. Kasih lah. Catat ya. Ini Masya Allah, Catat luar ya. biasa. Jatah Ustaz Sam yang Iya. ada di Makassar. Tanah yang di depan rumah itu saya sudah lihat. Yang ada pohon bambunya. Itu jatahnya Aisyah. Iya, iya. Udah gak usah dibahas. Ini kan yang nonton bukan cuma orang Makassar doang. Iya kan? Ini Masya Allah. Kita lanjut lagi. Yuk jamaah Islam Itinda yang ada di rumah. Ya ini Masya Allah ya kita bicara masalah tentang orang tua. Yang namanya orang tua ini macam-macam sifatnya. Ada mungkin orang tua di antara kita semua ini yang dia gak mau kasih warisan anaknya. Tapi hartanya yang dia punya sebelum dia meninggal, dia jual, dia sedekahkan kepada majelis taklim atau mungkin anak yatim atau apa segala macam. Nah ini bagaimana nih ya? Kalau misalnya anaknya nggak dapat rezeki, ya kan kalau atau nggak dapat warisan, apakah nanti anak-anaknya dapat rezeki juga yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa harus dari orang tuanya? Nah ini menarik karena ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Masya Allah. Ada waktu itu zaman Rasulullah, ada orang yang datang bawa segompolan emas sama Rasulullah.
Ya Rasulullah saya ingin sodakohkan semuanya. Begitu Pak. Iya. Bagaimana sodakoh kalau kan? Tausi aja? Supaya saya kirain dengar. mau iklan. Jangan cuma Mas Fadli aja. Enak aja dia. Cara nanyanya juga enggak begitu. Iya. Silakan Habib. Saya belum bilang, Habib silahkan. Saya belum ngomong gitu. Dia udah jawab duluan Ustaz. Mau gimana dong? Ayo, Iya kan? karena Silakan, kita mau Bib. nunggu Oh, iya, ilmunya udah. dari Di akhir, Habib. Afwan Ustaz Maulana, Aku bisa pindah sini, enggak bisa Habib ya? Mas Fadli, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Yang insya Allah kita dapat ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Insya Allah penonton di rumah mendapatkan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan daripada pertolongan ya Allah karena menyaksikan Islam itu indah merupakan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama tadi menarik. Kalau misalkan seandainya orang tua ngasih semua, ini ada cerita pada waktu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi lanjutkan ceritanya. Bos gompolan emas datang sama Rasulullah. Apa yang dilakukan? Dia mau ngasih sama Rasulullah. Rasulullah mempalingkan mukanya. Karena apa? Ada satu kalimat dari yang ngasih itu bilang, ini yang saya punya semuanya saya kasihkan untukmu ya Rasulullah. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang terakhir saya singkat, bahwasanya Rasulullah tidak mau terima. Karena apa? Engkau mesti memberikan terhadap keluargamu. Keluargamu mempunyai hak. Keluargamu mempunyai hak. Bahwasanya apa? Bahwasanya sedekah itu boleh tapi ada aturannya. Kita bahas. Apabila orang tua memutuskan untuk tidak memberikan warisan kepada anak-anaknya, itu betul, itu adalah haknya. Dia mau lakukan apapun karena itu adalah hartanya. Dan yang pertama, dia masih hidup. Sebagaimana tadi Ustadz Maulana katakan, dia masih hidup, itu haknya dia, itu miliknya dia, itu hartanya dia. Kalau misalkan sudah meninggal, baru namanya warisan. Kalau sudah wafat, baru namanya warisan. Ada hak yang Allah atur di dalam Al-Quran untuk diberikan kepada yang berhak mendapatkannya. Niatnya ingin mensedekahkan daripada hartanya. Agar apa? Banyak rizkinya dan lain sebagainya. Ulama mengatakan bahwasanya ada 3 bagian. Yakni pertama untuk pengeluaran, untuk dirinya, untuk kepentingan pribadinya, keluarganya. Dan yang wajib dinafkahkan itu harus dituangkan. Dan yang kedua membayar zakat karena zakat wajib. Dan yang ketiga, nah di sini menarik. Boleh sedekah tapi paling banyak 1/3. Karena apa? Karena ada bagiannya, ada bagian untuk keluarganya. Sama seperti wasiat tadi Ustadz Maulana sampaikan. Karena apa? Karena di dalam keluarga perlu juga diberikan nafkah, perlu juga dalam kehidupannya. Tadi Ustadz Syam bilang kalimatnya adalah ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, kuda dapat ilmu, dapat harta dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu keberkahan yang luar biasa. Tetapi ingat, sedekah boleh, sedekah diharuskan dan sedekah mendapatkan satu keberkahan karena sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sedekah tadfaul bala, sedekah tulil umri, sedekah rizqan wasi'atun mubarakah. Sedekah bisa rizkinya banyak, panjang umur dan juga mendapatkan daripada tolak bala, wabah dan musibah. Oleh karena itu, terakhir, kalau punya duit banyak, tabungin untuk apa? Untuk satu keberkahan. Berharap bisa bangun masjid. Tuh, itu baru mulia. Amin. Tadi Ustaz Sam bilang, punya duit banyak, bangun masjid karena namanya sedekah jariyah. Masya Allah, jadi nggak boleh juga kalau semuanya disedekahin anaknya nggak ditinggalin apa-apa. Jadi yang namanya anak ini juga ada yang namanya sesuatunya yang wajib juga disedekahi apa sama orang tuanya dikasih. Ada haknya. Haknya. Karena kasih ke istri dan anak adalah bentuk sedekah. Masya Izin Allah. Habib ya. Boleh. Li, kemarin kemana-mana pergi ke sana ke sini cari warisan. Kenapa? Baik. Ceritanya saya Anwar nih jamaah. Kemarin saya nggak butuh abah. Sekarang saya butuh warisan. Berarti kau minta saya mati dong. Kan warisan itu adalah sisa dari harta orang. Nah. Ini menarik nih jamaah nih. Kita jawab setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Habib, belum selesai masalahnya ini. Subhanallah